Mama mungkin untuk pulang, insya Allah secepatnya. Yang paling memotivasi itu maut ya. Seminggu seharusnya saya gunakan untuk beribadah. Saya gunakan beribadah, malah saya pergi ke masjid. Ngorek, nggak sekedar mualaf. Kita juga mualaf harus berilmu dalam artian. Dan yang saya utamakan itu bukan dari ajaran ketuhanannya, tapi lebih ke cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di Islam hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pendeta saya ngomong seperti ini, Allah itu sudah ada sejak dulu dan Dia menciptakan kamu. Kemudian ada Yesus sebagai anaknya, itu bagi orang awam mungkin 1+1+1 sama 3 gitu kan. Kalau di Islam alhamdulillah sujud kita 5 kali sehari. Tapi mungkin beda dengan umat Kristen. Setelah berhubungan badan mungkin udah, misalnya ada pendeta yang berhubungan badan, mungkin dia langsung khotbah. Hidayah itu tidak gampang. Tidak gampang. Itu ada satu cerita yang paling menyentuh hati saya, itu waktu cerita Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mau menemui ajalnya. Di situ saya terharu ketika beliau masih memikirkan bagaimana umatnya. Di Masjid Kristen ada cerita lucu tentang babi ini, babi sebagai makanan yang haram. Pernah dulu waktu kecil, jujur. waktu kecil Saya ya. pernah makan anjing juga, betul. Bahwa Muhammad itu mengawini anak 6 tahun, ya, dan menidurinya umur 9 tahun. Kalau menurut Bang Christopher nih, Bang Christopher, menurut Anda itu tuh benar nggak itu akhlak mulia? Yang siapa tadi? Yang Kapir Dungu apa Kadrun? Ya, Kapir Dungu ya. Coba Ananda tanya ke Kadrun. Anda menikah itu ikut siapa? Orangnya udah kabur. Orangnya udah kabur. Baik, terima kasih Mas Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah berita gembira lagi ya, yang mana ada saudara baru kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah SWT, memeluk agama Islam ya. Dan yang menarik di sini adalah ketika Christopher ya, nama sebelum dia menjadi mu'alaf, dan sekarang sudah berganti nama Muhammad Yusuf Sani. Nah, setelah menjadi mu'alaf, ada pihak-pihak yang dari Kristen yang mencoba untuk mempengaruhi saudara ini untuk kembali ke Kristen ya. Namun karena kita tahu bahwa hidayah yang diberikan Allah tersebut itu sudah menjadi ketetapan, dan tentu Allah akan menjaga saudara ini untuk kembali ke ajaran sebelumnya. Dan juga yang menarik adalah alasan dia untuk memeluk agama Islam yang cukup mencengangkan kita ya, karena tanda-tanda bahwa saudara ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu ketika akan memeluk agama Islam itu sudah terlihat jauh sebelum dia mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana pengakuan serta penjelasan dari saudara mu'alaf baru kita ini? Kita akan simak bersama ya.
Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam guna memeting umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Jadi kalau misalnya dia mau ada niat membantu, menurut saya membantu bukan dengan cara yang nggak masuk akal. Kalau ada niat membantu, apalagi dia katanya udah membantu ribuan, udah membantu banyak orang lah ya, jangan saya sebut ribuan nanti salah lagi. Kalau emang niat membantu ya dipertemukanlah secara privasi gitu, bukan secara publik. Menurut Anda kira-kira Rudy Yohanes ini, kira-kira feeling Anda sepertinya ada usaha Rudy Yohanes untuk mengembalikan Anda kembali ke Kristen, apa seperti itu? Kalau mengembalikan saya ke Kristen, mungkin dia sudah mengatakan dahulu ya Pak ya, kalau dia mendukung saya sebagai Islam, jadi mungkin insya Allah dia juga mendukung saya sebagai Islam. Alhamdulillah setelah kemarin bercecok-cecok kenapa saya meninggalkan ibu saya, kembali ke ibu saya, sedangkan ibu saya itu nyuruh saya kembali itu bukan sekedar kembali ke keluarganya, tapi kembali juga kepada ajaran yang dahulu, begitu Pak. Baik, terakhir dari saya sebelum disambung oleh teman lain, saudara Kristen sebentar ya, yang lain ya. Kenapa? Kalau sekiranya ibu Anda menonton live ini, ya, ibu tetap ibu, terus kemudian harus Anda memperbaiki hubungan dengan ibu. Apa yang ingin Anda ucapkan kepada ibu Anda? Saya kira ibu Anda menonton acara ini. Silakan, apa yang ingin Anda ucapkan seorang ibu? Kemarin sih sebenarnya waktu di live pertama ya di room JCC waktu itu sudah disampaikan, tapi mungkin untuk beberapa kali mungkin mama mungkin untuk pulang insya Allah secepatnya, insya Allah jika sudah pas waktunya. Bukannya aku nggak kangen, bukannya aku nggak rindu, udah sebulan rasanya itu rindu banget keluarga kita. Sini aku kuat, aku aman, nggak ada paksaan, apalagi nggak ada doktrin-doktrin untuk jadi pengantin ataupun jadi teroris. Islam tidak seburuk apa yang dikatakan mama. Kita menilai sesuatu jangan segampang itu. Kita harus mengubah pemikiran kita yang dahulu. Kita harus terbuka lagi, jangan mau terkurung. Insya Allah bukan hanya aku, tapi mama juga bakal ngerti. Ya, cukup Pak. Saya cukup. Ya silakan yang lain dilanjut. Lanjut. Silakan si Panda mau alap dulu. Sebentar ya, Bro Network ya. Ibu si Panda silakan. Nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk De Yusuf Christopher ya. Iya. Saya mau tanya nih, saya juga kan mu'alafah. Saya mau nanya kesan dan apa suka dukanya gitu ya setelah menjadi mu'alaf, kan pasti ada lah ya semua ya. Cuman yang menjadi motivasi De Christopher gitu memutuskan untuk bersahadat waktu itu apa tuh kira-kira? Saya kan nggak nyimak waktu itu live-nya tuh ya. Saya nggak nyimak waktu De Christopher kasih kesaksian di JCC, waktu itu saya nggak nyimak, jadi saya makanya saya baru tanya sekarang gitu loh. Bisa tolong ini nggak diceritakan yang memotivasi De Christopher untuk bersahadat gitu, apa itu? Iya Kak Sivana ya, terima kasih ya. Jadi waktu itu apa yang memotivasi saya itu sebenarnya diri saya sendiri, karena menurut saya kehidupan di dunia ini ya, ini semua hanya
sementara. Apa yang ada pada tubuh kita, ini semua aksesoris bagi saya sekarang dan kemarin waktu saya bersyahadat. Hanya sementara itu berarti kita kembali kepada Tuhan pada saatnya. Jadi dulu waktu saya bersyahadat, sebelum bersyahadat, yang paling memotivasi itu maut. Karena udah terlintas bagaimana keadaan bapak yang mendahului saya. Terus saya cari tahu bagaimana beradaannya, apa sih kehidupan di dunia ini, bagaimana akhirnya. Saya udah mempelajari bagaimana juga cara mendapatkan jalan yang benar. Dari situ saya udah malamnya itu saya pikir udahlah, toh yang bawa ke surga itu bukan mama atau keluarga, bukan harta ataupun tahta, lagi wanita. Jadi saya saat itu malam itu berpikir, malam minggu ya waktu itu ya, malam minggu, udahlah, ini juga momen yang pas, minggu seharusnya saya gunakan untuk beribadah. Saya gunakan beribadah, malah saya pergi ke masjid. Insya Allah. Nah, di situ apa ya, menipu dibilang nggak sih, membohongi orang tua. Orang tua tahunya saya ke masjid, orang tua tahunya saya ke gereja, saya malah ke masjid waktu itu. Karena di Bekasi juga waktu itu masih rawan corona ya, jadi nggak bisa keluar-keluar, mau keluar sedikit pun ibu bakal marah, nggak bisa bersyahadat. Akhirnya pas momennya hari Minggu ke gereja, nah saat itu juga saya pergi ke masjid. Insya Allah saya bertemu dengan teman ya, waktu itu teman yang mendukung saya. Nah dilakukanlah cara syahadat sakral itu. Begitu Kak, jadi sebenarnya nyawa itu, aku harus memikirkan nyawa saya, bagaimana nanti kalau tiba-tiba saya mati dalam keadaan kafir, ya Allah, begitu. Tapi sebelumnya De Christopher udah menyelidiki mengenai ajaran dari agama sebelumnya, terus dibandingkan dengan ajaran agama Islam nggak? Udah tahu belum sebelumnya tentang ajaran agama Islam? Perbandingan agama Kristen dan Islam gitu Pak? Udah tahu belum gitu sebelumnya? Sebelum bersyahadat gitu loh? Udah, alhamdulillah ya Allah. Sudah sempat belajar kan dari tahun 2017, sudah ngorek-ngorek, nggak sekedar mualaf, kita juga mualaf harus berilmu dalam artian dan asal mualaf, begitu kan Kak ya. Tahu juga Mantap. kalau apalah gunanya asal mualaf kan tanpa ada tahu tujuannya kemana, begitu kan Kak ya. Ya seperti itulah. Iya. Jadi ya karena udah mengetahui kebenaran dan juga karena mendapat hidayah ya, itu intinya ya, seperti itu ya De Christopher ya. Iya betul sekali. Iya, jadi serta merta udah saya mau bersyahadat tanpa menyelidiki terlebih dahulu gitu. Biasanya kan kalau justru para mu'alaf ini dia mau mencari tahu kebenaran gitu loh, kebenaran dari agama yang akan dimasukinya. Jadi nggak sembarangan main asal masuk tanpa mengetahui kebenarannya dulu. Ya begitu kan ya De Christopher ya. Nah iya betul lagi, apalagi itu kemarin kejadian bom yang Tamrin itu kan, banyak kejadian yang tahun lalu tuh yang membuat saya terwahwa dengan Islam ada apa gitu kan. Jadi itulah kesempatan kita buat mencari tahu apa kebenarannya sebalik, apa faktanya gitu. Apakah orang Islam itu teroris gitu ya? Ya sedikit-sedikit kan yang berjenggot atau pakai baju putih, jubah putih, pakai kupluk, pakai sorban. Cukup ya. Kalau saya sih doain aja semoga De Christopher tetap istiqomah, terus belajar untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Udah gitu aja sih doa saya buat De Christopher ya. Terima kasih ya Bang Handi. Silakan lanjut. Silakan. Yang lain silakan. Ya mungkin saya Bang Handi. Boleh. Oke. Assalamualaikum Adik Christopher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya menggarisbawahi, mohon dikoreksi kalau saya salah. Tadi saya sempat menyimak Adik Christopher menyatakan bahwa saatnya saya kembali kepada Tuhan, betul seperti itu tadi? Lebih tepatnya saya menjemput hidayah itu Pak.
Kemudian apa sih yang mendasari, bukankah di ajaran adik Christopher yang lama juga mungkin dia sudah mengenal masalah ketuhanan gitu? Mungkin ada perbedaan cara, menurut adik Christopher, perbedaan cara pandang di dalam hal ketuhanan ini antara agama atau ajaran adik Christopher yang lama dengan ajaran Islam ini? Sebenarnya yang saya utamakan itu bukan dari ajaran ketuhanannya, tapi lebih ke cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ini Pak, kalau ketuhanan mungkin di Kristen Trinitas ya, Trinitas 3 tapi 1. Jadi Tuhan itu ada 3, Allah itu sendiri, Yesus itu sebagai anak, dan Roh Kudus itu sebagai Roh Kudus. Kalau di Islam hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari situ menurut saya Kristen banyak yang gak kenal Trinitas, dan itu bermula juga kepada saya. Tapi menurut saya itu masih bisa diterima, masih masuk di logika, karena pendeta saya ngomong seperti ini: Allah itu sudah ada sejak dulu dan dia menciptakan kamu, kemudian ada Yesus sebagai anaknya, itu dikirim kepada umat Yahudi sebagai orang yang tidak percaya akan Tuhannya sendiri, yang menganggap sebuah pengorbanan itu harus dilakukan untuk penyucian, kemudian diturunkan sebuah anak untuk menebus dosa manusia yang disebut Yesus. Kemudian Roh Kudus sebagai roh penghibur yang dikirim setelah Yesus meninggal, astagfirullahaladzim, setelah Yesus naik ke surga. Kemudian itu 3 dan semuanya kembali menjadi satu. Menurut saya it's okay, nggak apa-apa. Cuman bagi orang awam mungkin 1 tambah 1 tambah 1 memang 3 gitu kan. Iya. Kemudian lebih konkret sih ketuhanannya di Islam menurut saya, nggak terpecah belah. Itu poin ketuhanan yang tadi abang bilang. Kalau dari Nabi ada anggapan di Al-Quran kalau Nabi Muhammad Isa ini adalah Isa ini adalah Nabi gitu kan. Isa ini tidak menyatakan dia sebagai Tuhan, tetapi berbeda dengan di Alkitab. Di Alkitab Isa itu disebut sebagai Tuhan. Ya Allah. Di sini juga saya kan nggak sekedar belajar Isa Tuhan atau Isa Nabi, tapi saya melihat di Al-Quran ternyata Isa itu tetap diceritakan kisahnya, ceritakan. Alhamdulillah namanya Isa itu disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Masya Allah. Kemudian saya cari tahu juga ternyata di Al-Quran Isa ini dia sebagai Rasul. Masya Allah, dia tetap dimuliakan gitu, tidak dilupakan. Nah saya bandingkan, ternyata alhamdulillah Islam itu mengajarkan tentang kemuliaan Isa juga, enggak seperti yang tersebar gitu. Kalau Islam itu agamanya dari Muhammad itu pembawaannya stres lah atau gimana lah, yang nggak tahu, atau mencuri-curi tentang Alkitab lah. Di sini kayak terbukti gitu kan, lengkap gitulah, konkret, secara gamblang diceritakan. Alhamdulillah. Kemudian dari kisah cara ibadah sih kalau di Kristen menurut saya standar ya, musik, puji-pujian, mazmur. Kalau di Islam alhamdulillah sujud kita 5 kali sehari. Sedangkan itu pertama kali ngerasain sujud 5 kali sehari itu, Masya Allah. Meskipun sempat ngerasain kaku ya bangun subuh, karena dulu sering bangunnya jam 9 jujur. Tapi ada kesan-kesan sendiri ngerasain kayak begini ya. Jadi muslim itu kita harus taat, benar-benar taat. Beribadah kita harus jaga, apa yang dilakukan itu punya doanya masing-masing. Bukan membandingkan ya, justru menjadikan ini sebagai pelajaran. Contoh kecilnya, setelah
misalnya ada suami istri setelah berhubungan badan gitu kan, ada namanya mandi junub, ada namanya mandi suci gitu kan. Tapi mungkin beda dengan umat Kristen. Setelah berhubungan badan mungkin udah, misalnya ada pendeta yang berhubungan badan, mungkin dia langsung khotbah. Masya Allah. Intinya di setiap saya berjalan dalam Islam itu punya hikmah, punya pelajaran yang saya ambil. Apalagi punya teman-teman sebaik yang ada di sekeliling saya sekarang ini, mereka benar-benar mensupport. Apalagi Zulkifli Abbas ini, dia benar-benar memberitahu saya di mana kebenaran ini, katanya, di mana yang salah. Jadi nyaman, membuat saya semakin suka, cinta, apalagi dengan kisah-kisahnya Nabi kita, ya Allah. Oke. Ya, gitu. Cukup. Baik, Pak silakan maju. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Iya, saya langsung ke Mas Christopher ini. Dulu sebelum memeluk Islam, mungkin Mas Christopher ini cukup mendalami ya agamanya ataupun mempelajari lah kitab-kitabnya. Yang ini saya mau tanyakan, apakah setelah Mas Christopher ini memeluk agama Islam, merasa jauhkah dengan Yesus? Itu satu pertanyaan saya. Apakah lebih dekat lagi dengan Yesus, atau yang di Islam dikatakan itu Isa alaihissalam? Apa perbedaannya? Apakah lebih menjauh atau lebih mendekat lagi dengan yang namanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu? Monggo. Masya Allah. Iya, justru saya merasa untuk kisah Isa ini justru makin dibahas ya di Al-Quran ya, semakin dekat dan juga semakin indah gitu. Contohnya mungkin ya Pak ya, yang saya ambil di bulan Desember, bulan Natal yang disebut sebagai bulan kelahiran Isa di umat Kristen. Walaupun istilahnya agar semua gereja berbarengan merayakan kelahiran Isa, tapi sebenarnya mereka udah tahu kebenaran kalau Isa itu bukan lahir di bulan itu. Dan bahkan di Al-Quran malah dibahas kalau Isa itu lahir pada pertengahan tahun pada musim panas, bawa pohon kurma. Masya Allah. Sebenarnya seperti itu Pak. Jadi malah lebih dekat, lebih dekat lagi ya. Iya, jadi, semakin tahu tentang Nabi Isa. Betul, itulah di Muslim. Jadi kita itu lebih menghormati Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Justru menurut saya dari perdebatan-perdebatan yang pernah kita ikuti, pernah kita lakukan, mereka tuh malah saya pikir itu bukan menghormati Nabi Isa, malah mereka tuh memperolok. Kami di sini, kami yang Muslim tuh jauh lebih mencintai Isa alaihissalam, atau yang di sebelah mengatakan Yesus. Kami yang di Muslim justru lebih menghormati berbalik dengan teman-teman yang ada di kepercayaan sebelah ini. Mereka itu jelas-jelas itu malah menghina yang lain sebagainya. Tapi itu kita kembalikan itulah. Jadi Mas Christopher, kalau boleh saya simpulkan tuh, merasa lebih dekat dengan Yesus setelah masuk Islam dibandingkan dengan agama yang dulu. Alhamdulillah Mas. Tetap istiqomah, terus belajar, perkuat keimanannya, dan jangan sampai gentar menghadapi serangan-serangan yang kemarin telah diserang oleh seseorang ya. Itu juga suatu cobaan tuh Mas. Betul. Islam itu kalau kita dicoba itu artinya kita disayang. Semakin kita dicoba, insya Allah kalau lulus itu harkat dan martabat kita, keimanan kita lebih tebal lagi. Amin. Itu pesan saya itu. Saya ini ya, Dinda, Christopher, saya sangat terharu dengan kisahmu ya. Apalagi makin terharu lagi mendengarkan yang kubu sebelah itu menjelekkan, maksudnya memframing kamu dengan jelek lah menurut saya. Dinda bisa jelaskan di sini apa betul semua ini, walaupun sudah dibahas ya di tempat lain. Apa betul Dinda ini betul-betul murni ingin memeluk Islam di sini? Bukan paksaan dari Bang Juma, itu yang pertama ya.
atau mendengarkan alasannya. Terus alasannya kemarin kan sempat apa ya? Saya lupa lagi. Mengatakan bahwa ada orang itu yang menyuruh kamu ke sana kemari, kata di sebelah kan. Padahal itu kan tidak terbukti. Paham enggak anu saya, Christopher? Yang menurut ini bagaimana, Pak? Maksudnya ada teman kamu yang menyuruh ke Makassar gitu untuk belajar ke sini begini. Apa betul itu begitu kejadiannya? Bisa dijelaskan juga sedikit di teman-teman ini. Terus apa motivasi adindaku yang tercinta ini hingga mau memeluk Islam? Itu aja sih menurut saya. Makasih banyak Dindaku Christopher, adindaku tersayang. Pastinya kemarin ya Pak ya, betul sekali, udah diklarifikasi di videonya dan di channelnya Zulkifli M. Abbas, sudah ada videonya bersyahadat di Jakarta, sudah jelas. Kemudian tidak ada fitnah lagi dan nama Abah dibilang tidak salah karena yang datang kepada beliau itu saya, bukan dia yang datang kepada saya, tapi saya yang datang kepada beliau. Sudah sudah clear gitu Pak ya. Kemudian dalam belajar kenapa sampai ke Makassar gitu. Betul. Insya Allah. Ya jujur ya Pak ya, walaupun nggak bisa dipungkirin perkataan seperti itu sering keluar, kenapa nggak belajar di Jakarta aja. Ya kalau misalnya hidayah saya ketemu di Medan, ya saya pergi ke Medan Pak. Saya sepakat. Kalau hidayah saya ada di Kalimantan, saya ke Kalimantan. Dan Masya Allah, Allah mengarahkan saya kepada Makassar, berarti saya harus jemput. Nggak semestinya harus di Makassar menurut saya. Nggak semestinya harus di Makassar, mungkin di luar kota lain. Tapi yang bisa saya ambil juga, kalau sampai saya belajar di Jakarta, menurut saya kurang aman. Ibaratnya saya tetap diburu-buru lah, bukan diburu sih dalam artian dikejar lah ya. Walaupun ibu bilang menerima. Kalau yang lain di mute itu bantuin kos. Lanjut deh. Iya, walaupun ibu berkata saya ikhlas menerima keislaman kamu, saya ridho kamu menjadi saya kamu, karena yang tahu ibu dan keluarga saya kan bukan orang lain Pak. Saya yang tahu selak beluknya, saya yang tahu gimana sifatnya. Saya juga punya satu keluarga yang Islam, tepatnya tante saya. Waktu itu setelah dia mualaf dan sampai sekarang, ibu tuh selalu terus menerus konsisten mengajak beliau untuk kembali ke dalam ajaran Isa, kembali ke dalam Kristen. Bagaimana cara saya melihat ibu saya mengajak beliau mendeskripsikan bahwa saya ini nggak bisa belajar kalau di Jakarta, itu salah satunya Pak. Nah saya tetap ya cukup kira-kira ya udah ditangkap jawabannya Ya, bahwa sudah enggak, Bang Andi ini saya tadi melihat channelnya siapa? Ko Julius itu kan. Ini saya mau tegaskan kepada siapa? Saudara apa? Siapa namanya tadi tiang anak? Chandra Ginting. Ini kamu dengar sendiri Chandra Ginting ya. Adik kami ini tidak ada paksaan sama sekali. Tidak ada doktorin, tidak ada apa. Anda harus saya tegaskan di sini, jangan lagi memframing adik saya ini ya. Adik saya ini betul-betul dia mendapatkan hidayah. Jadi untuk Rudy Yohanes dan Chandra Ginting jangan lagi framing mereka. Ya itu aja, makasih banyak Andi. Masya Allah, sebenarnya saya juga mau menyampaikan ya Allah, banyak mualaf di luar sana, banyak yang mungkin ceritanya lebih hebat dari saya, dan juga banyak perjuangannya lebih hebat dari saya. Tapi jujur saya ini bukan orang hebat, apalagi orang yang berilmu. Saya hanya perlu belajar sekarang. Jadi tolong jangan perlakukan saya seperti intinya tetap perlakukan saya seperti membutuhkan ilmu pada dasarnya manusia seperti biasa, dan juga jangan terlalu ya Allah terlalu seperti dibesar-besarkan seperti yang di live chat kemarin.
oh setelah ini kamu pasti bikin akun YouTube buat duit, pasti menumpang tenar kan, Masya Allah. Bukan seperti itu tujuannya. Nggak usah didengarkan itu deh, nggak usah didengarkan. Ya, Kamu aja. Makasih banyak Bang Andi. Mat, silakan Pak Cecep. Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bang Andi atas waktunya yang Bang Andi berikan. Saya tidak mau menanya, ya bertanya. Itu, tapi sebelumnya saya akan mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk anakku ya, sekarang di sini udah jadi saudara. Anakku Christopher, selamat Anda udah masuk Islam, agama yang benar, gitu kan. Mudah-mudahan Anda gitu, anakku, beristiqomah karena tiada agama yang sebaik yang dan yang sempurna Islam, gitu kan. Nah, sementara hidayah itu tidak gampang, itu hidayah itu Andalah berbahagialah karena Anda sudah mendapatkan hidayah. Dengan kata-kata tadi, dengan cerita tadi, saya merasa mungkin bukan saya aja, mungkin ada yang ada di sini itu merasa terharu dengan apa yang dipaparkan oleh anakku Christopher. Ya. Nah, maka saya akan tegaskan kepada Christopher, ya maaf ya, begini, jangan takut, keimanan Anda itu tetap istiqomah. Karena kenapa? Kalaulah Islam atau Kristen yang benar, ya, di dalam agama ini, orang Islam semuanya pasti masuk surga, mengikuti orang-orang Kristen. Karena kenapa? Apa yang diimani oleh Kristen, yaitu ikut diimani juga oleh orang-orang Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebaliknya, kalaulah Islam, atau itu udah barang tentu ya, Islam masuk surga dan Islam yang benar, Islam masuk surga, maaf, orang Kristen terpaksa masuk neraka. Karena kenapa? Apa yang orang Islam imani, orang Kristen tidak mengimaninya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang saudaraku, anakku Christopher. Itu aja Bang Andi, saya tidak mau bertanya karena banyak yang bertanya tadi kepada anakku Christopher. Kasihan untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Cecep. Silakan Pak Muhammad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Adinda nih, saya dengar kalau nggak salah namanya dipanggil sama Buya itu kemarin Yusuf ya? Betul, Muhammad Yusuf Sani. Yusuf, mungkin saya panggil Yusuf aja lah lebih enak. Jadi gini, saya mungkin ingin bertanya, Anda ini kisahnya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Belum ke sana dia. Ditanya aja. Oke, jadi diterangin sedikit ya. Umar bin Khattab ini awal-awalnya yang penentang betul Rasulullah SAW, di mana juga ada doa Nabi di antara dua Umar, singkatnya ya. Jadi yang pengen saya tanyakan di sini kepada Adinda, sebelum masuk Islam atau menjadi mu'alaf, kira-kira ada nggak ayat favorit seperti contohnya kayak Umar ini mendengarkan surat Toha, tergerak hatinya untuk masuk Islam. Itu satu. Yang kedua, mungkin saya langsung melangkah aja. Nabi pernah mengajarkan kepada para mu'alaf khususnya doa. Jadi saya pengennya Adinda selalu membaca dari doa-doa yang diajarkan kepada Nabi. Contohnya ini, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, yang artinya, Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, berikan petunjuk untukku, afiatkan kepadaku, dan berikanlah anugerahmu untukku.
Jadi di dalam hati selalu kalau dapat Adinda Yusuf selalu ini, karena mau bagaimanapun akan banyak cobaan kepada Adinda, bahkan potensi untuk kembali pun itu masih ada gitu. Jadi makanya saya ingin menyampaikan tadi, yang pertama Adinda ayat favorit, yang kedua agar tetap istiqomah. Doa Nabi menyampaikan doa yang diajarkan kepada para mu'alaf, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang ketiga mungkin agak menyimpang, saya bergabung di Zoom ini minta ke Kanda Zulfikar, terima kasih banyak, alhamdulillah. Saya menyampaikan tolong kirimkan salam kami dari Pekanbaru untuk Buya Zuma. Kami memanggilnya Buya di sini karena arti Buya itu sendiri adalah ayah bagi kami di sini. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak sudah bertanya. Oke, saya jawab Pak ya. Saya awal mula itu cinta bukan karena saya membaca atau mencari dan menghafal, tapi jujur karena saya mendengarkan kisah-kisah dari para ulama yang berkhutbah, berceramah. Ada satu cerita yang paling menyentuh hati saya, itu waktu cerita Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dia mau menemui ajalnya. Di situ saya terharu ketika beliau masih memikirkan bagaimana umatnya yang nanti akan merasakan sakaratul maut sama seperti yang sedang beliau rasakan. Di situ saya sempat terharu sampai menangis jadi-jadinya. Wah, ada orang sebaik ini. Kenapa ada orang sebaik ini di muka bumi ini? Inilah cerita yang paling benar-benar membuat saya terharu sekali, bagaimana dia memikirkan umatnya seperti seorang ibu memikirkan anaknya ketika dia sakit. Anaknya ketika dia sakit, maka seorang ibu itu datang seperti ini. Nah, pindahkanlah sakitnya kepada ibu, jangan kamu yang sakit. Begitu juga saya lihat ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau masih saja memikirkan umatnya padahal beliau sedang merasa kesakitan mungkin ya waktu itu. Sakaratul maut sudah di ujung. Ada percakapan beliau dengan Jibril, bagaimana dengan umatku, bagaimana rasanya nanti, apa yang dirasakan umatku nanti, seberapa sakit. Ternyata dia masih mementingkan kita sebagai umatnya. Dia pindahkan rasa sakitnya sakaratul maut kita para umatnya ini ke beliau. 50% dipindahkan kepada beliau, diambil dari kita rasa sakit sakaratul maut itu. Wow, menurut saya bagaimana keadaannya di situ Nabi kita. Dia rela mengorbankan dirinya. Inilah yang saya sebut the real of berkorban gitu. Dia tidak mau sampai umatnya merasakan apa yang dia rasakan. Dia sangat cinta sekali kepada umatnya. Insyaallah di situ, saya sejadi-jadinya di situ menangis kisah beliau. Bukan hanya saja mendengar kisah beliau, tapi mendengar kisah sahabat-sahabatnya seperti Nuaiman yang, Masya Allah, Nuaiman yang selalu membuat gigi Rasul kita itu terlihat kalau dia sudah bertingkah. Ya, lucu tuh anak orang itu. Dan gimana ceritanya perang itu, melawan orang-orang Quraisy itu ya, bukan? Oke. Si orang-orang yang pada saat itu Jibril berkata, satu tetes pun darah yang berjatuh daripada Muhammad, saya akan melalantahkan, meruntuhkan manusia yang sedang berperang denganmu saat ini. Baik deh, Christopher ya. Ya Allah, Muhammad ya. Ya, kita kasih yang lain dulu bertanya ya. Dengan menahan setiap darah yang bertetesan, walau keadaannya. Jadi ada 3 aspek di sini ya: menahan darah, berperang, dan mendengarkan apa perkataan Jibril situ. Masya Allah menurut saya. Masya Allah. Of hero nih. Ini yang disebut Masya Allah.
wow gitu, ada orang seperti ini keren banget gitu kan. Saking Itu karena asiknya di kita. Christopher karena ini masih Walaupun banyak yang masih mau giginya Nabi kita udah halo gigi nggak kedengeran suaraku ya. sudah Dengar. Bang. Christopher, Aki Christopher, bentar. tahan darahnya biar nggak jatuh gitu. Aki Christopher. Gitu. Christopher Saya juga sempat ya mendengar nggak kedengeran suaraku. tuduhan Islam Dengar. seperti Dengar Bang, dengar. agama yang Dia lagi asik kental dengan bercerita itu. daun. Sup. Contohnya di Arab itu sering ada Oke, setelah saya coba pelajari pelan-pelan ada asik dia. ada kejelasan biarin dia itu orang salah paham dulu karena mungkin sapi, biarin aja Bang. lihat atau terdoktrin oleh orang lain tentang keburukan yang disampaikan oleh beliau, oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Oke, ada Yusuf. Alhamdulillah saya dapat hidayah ya Pak ya. Oke, saya simpulkan di sini. Saya lebih banyak mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Baik, Saya lebih banyak mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Oh iya, saya juga masih terharu dengan kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti di akhirat ada satu orang yang paling kerepotan nanti, yaitu beliau mencari umat. Ini saking cintanya sama Rasul, jadi nggak dengar ditegur. Biarkan. Aduh, Semoga saya sebagai orang yang baru menuju Islam, Biarkan orang aja, yang Pak. baru Pak Beta, bertemu dengan biarkan. Islam, dan alhamdulillah sudah menuju Islam, bisa dipertemukan dengan beliau. Ya Biarkan Allah, aja, Beta, Pak. amin, ya Allah. amin. Amin. Mungkin yang lainnya selain Saya pasti akan dengan saya. sangat wow, iya, Insya Allah senangnya saya. aja. Alhamdulillah seperti itu Pak. Mungkin untuk jawaban kedua ya. Untuk jawaban kedua itu saya lupa pertanyaan Bapak, maaf Pak. Bagaimana Pak? Oke, sampai sini dulu Pak Yusuf ya. Yusuf ditegur dari tadi, Anda nggak tahu ya? Halo? Halo, nggak denger ya? Halo, nggak denger? Ada Yusuf? Iya. Ya oke, standby dulu ya. Mohon juga teman-teman yang nanya itu Petapang mau bicara, Ki Andi. silakan. Yang lain monggo. Oke, saya mau tanya dah. Assalamualaikum, Akhi Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya dari saya, Sugi Kristologi, muridnya Zulkifli M. Abbas. Tanya aja sama beliau siapa Sugi Kristologi, insya Allah kenal beliau kan. Masya Allah, ya siapa Sugi. Jadi subhanallah, saya mengucapkan selamat datang di agama yang hak, agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama yang sempurna, realistis, masuk akal ya, selain agama ini. Dan doa saya untuk Anda, semoga hidayah itu kekal pada diri Anda sehingga bisa berakhir hingga husnul khatimah. Itu doa saya ya. Karena tujuan kita yang paling akhir itu adalah akhirat nanti, sedangkan di dunia ini hanyalah bersendoguro saja. Dunia mataul gurur. Di dunia ini hanya bersendoguro saja, bermain-main saja. Nah, di dunia ini mari kita betul-betul mencari kebenaran ya. Mana agama yang benar? Agama yang benar adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang mengajar manusia, agama yang menuntun manusia di setiap saatnya, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Tidak ada agama yang semacam itu selain Islam ya. Saya tidak ingin bertanya apa-apa, saya cuma ingin mengucapkan selamat datang di agama kebenaran. Semakin Anda masuk Islam, maka semakin Anda mencintai Nabi Isa. Karena bukan apa ya, dikatakan muslim kalau dia tidak mengakui Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Bukanlah muslim kalau dia tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu mampu yang melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit buta dan kusta, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah biidnillah, atas izin Allah.
bukan orang Muslim kalau tidak mengakui itu semua. Maka ketika Anda masuk Islam, Anda mendapatkan dua, ya, satu Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Isa. Tapi kalau Anda tidak masuk Muslim, Anda kehilangan dua-duanya, tidak dapat Yesus, tidak dapat Nabi Muhammad. Demikian Bang Yusuf, terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya, terima kasih Pak Sugi. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Yang lain silakan. Bang Andi, Christopher, ya silakan. Silakan aja Bang Andi, lanjut. Ya, Christopher, saya mau nanya Anda, ini kan umur Anda masih muda nih. Iya benar sekali. Terus kemudian setelah masuk memeluk Islam, apa Islam tidak membatasi kehidupan Anda yang masih muda ini? Apa seperti apa? Membatasi dalam hal dunia maksud Bapak ya? Iya betul. Dunia yang Bapak maksud tentang berpura-pura, tentang anak muda sekarang yang bermain-main. Ya, betul. Masya Allah. Ini sebelumnya kan saya udah mencari tahu dulu ya, di mana selak beluk Islam, bagaimana keadaannya dan apa saja hukum-hukumnya Islam nanti itu Pak. Oke. Kalau begitu melalui forum ini sampaikan ke ibu Anda bahwa setelah saya masuk Muslim, saya itu tidak boleh mabuk, saya tidak boleh berzina, saya harus menjadi orang baik, Tidak boleh makan nakal babi. seperti dulu, tidak makan babi dan seterusnya dan seterusnya. Iya, sampaikanlah bahwa Islam itu mengatur kehidupan yang indah, meninggalkan semua yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Bible tapi dilakukan orang Kristen. Silakan sampaikan kepada ibu Anda. Monggo. Iya, dulu sewaktu saya masih Kristen ada cerita lucu tentang babi sebagai makanan yang haram. Boleh diceritakan? Orang Batak ya, lumrah saya makan babi ya, maaf. Iya, iya. Dari sejak saya SMP. Orang Batak yang Kristen ya, Iya. bukan keseluruhan. Ya, orang Batak yang Kristen, nggak seluruh sih, Iya. tapi rata-rata kita bisa ratakan ya. Iya betul. Iya, dari SMP itu saya sebenarnya udah mulai ya cari alasan buat menghindar dari babi. Jadi ketika saya masuk ke SMA, kelas 2 SMA itu mulai, ada apa sih dengan kamu ini Kristo? Kenapa nggak makan babi? Emang kamu bukan orang Batak apa kamu udah kayak Muslim aja? Cuma saya jelaskan waktu itu kepada orang tua saya, enggak, bukan karena itu, saya nggak suka babi karena tiba-tiba aja nggak suka makan babi. Allahu Akbar, memang Allah jaga ya. Iya, jadi di situ posisinya saya harus menahan makanan itu biar nggak masuk ke dalam tubuh saya sebenarnya. Dan waktu itu mungkin benar-benar sebagai orang tua, kamu bukan orang Batak, dasar kamu nih orang keluarga ini makan babi, kamu malah sendirian makan telur gitu. ada cerita seru di balik gitu, bagaimana cara saya menolak mereka gitu, memberikan daging gitu kepada saya. Dan jujur mungkin kalau mama nonton ini bakal pasar nih orangnya, ternyata selama ini nggak makan babi karena ini. Padahal nggak ada rencana dulu kan? Enggak, karena saya belajar apa itu babi, makanan haram bagi Islam. Jadi menurut saya memang haram, jadi saya harus jauhkan. Di Bible Anda juga ada kok dilarang, Yesus nggak makan babi. Iya, saya ngomong kayak gitu bukan hanya kepada Islam, saya ngomong kepada Kristen juga, saudara-saudara saya bilang seperti ini, bro, mungkin lu nggak tahu ya kalau misalnya ternyata di Bible itu tuh babi itu dilarang, tapi entahlah kenapa bagi mereka babi itu udah halal di Alkitab. Nggak tahu saya bagaimana alur ceritanya, jujur. Lalu ceritanya karena Paulus telah membatalkan hukum itu. Nah, iya rata-rata seperti itu ngomongnya. Yes. Ya Allah. Nah, Tapi pernah makan kan? pernah dulu waktu kecil, jujur. Waktu kecil. Saya pernah makan anjing juga, betul. Iya. Nah sekarang setelah Anda di Islam, bagaimana perasaan Anda? Artinya nggak boleh minuman keras, nggak boleh makan makanan yang haram, Iya, betul sekali. dan seterusnya. Gimana Anda rasakan sekarang? Alhamdulillah mungkin sudah
saya tahu dari dulu mungkin ya, jadi saya jauhi. Jadi sekarang itu alhamdulillah jadi nggak terlalu berat atau mungkin kepikiran. Saya malah bisa lepas dari semua itu, alhamdulillah. Nggak ada kayak godaan dari makanan haram, dari bir, alhamdulillah. Dan berkat dukungan dari abah juga ya, alhamdulillah saya berhenti gitu kan, dari yang namanya rokok atau apapun itu, alhamdulillah ya Allah, begitu. Jadi nggak berat bagi saya buat tinggalin hal seperti itu, insyaallah. Jadi anda sudah melupakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ya waktu itu. Aduh maafin mah. Mama anda masih melakukan perjamuan kudus? Iya, setiap bulan sekali ya, di awal bulan itu rutinitas umat Kristen untuk melakukan perjamuan kudus. Mungkin Bapak juga tahu ya, perjamuan kudus itu sebenarnya ada roti sama anggur. Ya, dilakukan dengan cara memakan roti ragi itu, dari tepung ragi itu, kemudian ada anggur ya. Ya, kemudian dilakukanlah perjamuan kudus dengan cara memakan dulu kemudian minum. Ya, itu dulu mereka saya makan dan minum perjamuan kudus itu, walau disebut ya, kalau kamu mempermainkan perjamuan kudus ini sama saja bukan kebaikan yang akan datang kepadamu, tetapi keburukan yang datang kepadamu. Saya menganggap itu bukanlah hal yang serius ya, maaf mungkin di Kristen mengatakan seperti itu, tapi saya waktu memakan dan meminum perjamuan kudus itu, saya hanya menganggap ini sebuah roti dan minuman saja, tidak lebih dari itu. Apakah anggur itu waktu itu mengandung alkohol? Tidak sih, tidak ya, tidak. Rasanya sama seperti abang pernah minum sirup rasa anggur nggak? Extra ya. Tapi pada dasarnya yang saya pernah sering dialog sama mereka itu, boleh meminum alkohol, yang penting tidak mabuk, 1 slok 2 slok. Karena di dalam Bible sendiri itu ada perintah, berikanlah alkohol itu kepada, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang susah hati untuk menghilangkan kemiskinan dan kesusahannya. Ada kok perintahnya dalam Bible itu. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa, berilah anggur kepada orang yang susah hati, agar dapat melupakan kemiskinannya. Ayatnya di mana, Pak? 31, Amsal 31 ayat 6 ayat sampai 7. Oh, ayat 6 ya. Ya, Amsal 31. Oh iya. Coba saya bacakan di sini ya. Iya. Minuman keras itu pada orang yang akan binasa, dan anggur itu pada orang yang susah hati. Berikanlah minuman keras pada orang yang akan binasa. Oh iya benar. Nah, kita mah muslim nggak mungkin mau hikmah bro, kita tahu dari mereka. Allah. Iya. Nah ini ayat-ayat inilah yang Anda nggak paham waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Artinya beritahu kepada ibu Anda, badan saya sekarang sehat, tidak minum alkohol, tidak makan babi mengandung racun kita dan segala macam. Sifat-sifat babi seperti apa sih, boleh diteliti dengan secara kedokteran. Terus kemudian dan yang lain-lain itu. Terus yang satu lagi nih pertanyaan, karena nggak ada yang mau bertanya, sulit kan di Islam tuh harus bangun sholat subuh. Biasanya Anda bangun jam 10 siang, jadi Anda kalau bilang katanya ada yang bertanya, tapi tahu yang Kristen kebagian gitu. Katanya nggak ada yang bertanya, dibilangnya nggak ada yang bertanya, tapi itu nggak dikasih kesempatan bro, bukan bertanya maksudnya. Betul dia tapi ya silakan teruskan. Nanti kalau ada kesempatan bertanya kasih ini ya, kasih saya sinyal ya. Oke, baik. Christopher ini selain dari saya menjawab, boleh nggak saya bertanya juga? Boleh. Silakan. Kalau sekarang boleh. Ya Anda yang bertanya deh. Silakan. Ya, saya nggak nyebut bertanya kepada siapa, hanya saja mungkin yang mau menjawab silakan, Masya Allah. Ada ya tuduhan dari umat Kristen tentang bagaimana Islam menuduh Yudas. Bagaimana Islam menuduh Yudas sebagai orang yang disalib, dan bukan Isa yang disalib, melainkan Yudas. Itu benar nggak tuduhannya itu, Pak? Tidak benar, Bro Christopher. Tidak ada hadis atau apa ya,
Tidak ada yang mengatakan itu. Yang ada itu di Injil Barnabas. Yang ada Yudas disalib itu di Injil Barnabas. Kalau dari sumber Islam sendiri setahu saya tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang disalib itu sebenarnya siapa, Pak? Itu tidak diterangkan di Al-Quran. Cuma diserupakan, tidak disebutkan namanya. Itu Iskariot kan? Yang diserupakan itu mendapatkan surga atau neraka? Yang diserupakan itu mendapat surga atau neraka. Kita tidak tahu siapa dia. Tidak tahu siapa dia karena ayat itu konteksnya tidak membicarakan siapa yang diserupakan, tapi konteksnya itu Bukan diserupakan. Bentar Bang. Jadi begini loh. Saya ibaratkan begini. Saya mendengar kabar adik saya misalnya kan kecelakaan di Jakarta begitu. Tapi setelah itu ada kabar lagi adik saya tidak kecelakaan tapi orang lain. Apa perlu saya mencari alamat orang yang kecelakaan itu? Christopher, perlu saya kasih Bentar. Sebentar. Nggak boleh. Ini saya taruh di ini. Nggak ada hubungannya Kak Drun ini ngawur ini, entah apa konteksnya. Nggak boleh begitu. Iya. Suruh aja Hendres kalau mau bertanya. Christopher, gimana? Jadi di sini Allah nggak mempermasalahkan siapa yang diserupakan, tapi intinya membantah bahwa Nabi Isa itu diserupakan, bahwa Nabi Isa itu disalib begitu. Itu aja, nggak ada kepentingan menceritakan gitu. Bagaimana dengan kan berita itu mudah tersebar ya, apalagi yang belum tahu kebenaran tentang yang siapa disalib itu. Banyak juga yang mengatakan Yudas itu yang disalib, Pak. Bagaimana menjawab tuduhan itu, Pak? Apakah harus kita tidak punya kepentingan untuk membantahnya karena itu bukan terdapat di dalam kitab kita. Itu ada di Injil Barnabas. Enggak punya kepentingan untuk menjawabnya dan tidak ada kepentingan untuk membelanya. Ada lagi Pak, setelah mungkin ya di agama kita sekarang ini disebut Isa ini masih ada di bumi, benarkah Pak itu? Di langit. Di langit Pak. Di langit kedua. Beliau apakah, Masya Allah, setelah diangkat ke langit, apakah beliau masih mempunyai kekuasaan atau masih bisa melakukan mukjizat atau menolong umatnya yang benar-benar mengakui dia sebagai nabi? Oke, saya jawab. Nabi Isa melakukan mukjizat itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa dirinya utusan Allah. Betul. Ketika dia di langit, ya tidak perlu menunjukkan mukjizat lagi. Untuk apa lagi? Karena ditunjukkan mukjizat itu hanya untuk menunjukkan ini loh saya nabi. Masya Allah. Betul. Seperti itu. Nanti dia akan datang kembali ke dunia bukan untuk menjadi nabi, tapi untuk menjadi pengikut Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membunuh Dajjal, menghapus pajak, mematahkan salib dan membunuh babi. Ini jangan dipahami secara harafiah. Mematahkan salib artinya ketika Nabi Isa mengaku saya bukan Tuhan, patah salib. Ketika Nabi Isa mengatakan babi haram, sama saja itu artinya membunuh babi. Seperti itu Bang Christopher. Bang Handi katanya ada iklan mengganggu di channelnya, tolong dicek Bang Handi. Kok ada channel kok ada iklan, maksudnya gimana? Nggak tahu itu di netizen pada udah biarin aja, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Gimana Bang Christopher? Saya satu menambahkan gitu Bang Jo. Bentar Pak Hendres dulu, itu Ustadz Nander udah Hendres, nanti saya oper ke Ustadz Nander dulu ya, silakan. Saya lanjutkan Insya Nah gimana Bang Christopher, mau dilanjutkan, silakan. Maaf Pak, saya mau lanjutkan sedikit lagi aja Pak. Berarti secara tidak langsung Bapak juga menjelaskan bahwa kekuasaannya di bumi atau di langit untuk Isa Nabi kita. Dia tidak perlu melakukan apa-apa dan tugasnya hanya menunggu ya Pak ya. Iya. Dia kan sekarang ditidurkan oleh Allah. Masya Allah. Aduh. Ustaz Anas silakan Pak. Saya mau bertanya satu lagi Pak. Kan banyak kan orang murtad yang Masya Allah, orang murtad itu dari Islam ke Kristen
dia menceritakan sebuah kisah pengalaman dia murtad. Jadi saya bertemu dengan Isa, saya bertemu dengan Isa yang menahan tangan saya ketika saya jatuh. Masya Allah, itu bagaimana dengan mimpi-mimpi orang yang seperti itu, Pak? Itu benarkah atau hanya omongan belaka atau seperti apa, Pak? Saya bentar. Kebetulan bentar. Pindah ke Kristen, adanya Kebetulan orang ini ganggu terus si Kadun ini. Bentar, Pak. Yang mau berbicara tolong Hendres. Kebetulan saya pernah mimpi. Zoom kita jadi acak-acakan ini. Iya. Silakan yang mau bertanya Hendres ya. Silakan Pak Mender, dibuka mic-nya. Sebentar, saya menjawab dulu bentar. Oke, terima kasih Amir. Masya Allah, saya ucapkan dulu nih. Bentar, Bang Mandar. Saya menjawab dulu sedikit ya. Mengenai orang murtad ya, ketemu Nabi Isa. Saya juga pernah mimpi ketemu itu. Saya diajak sosok itu ke gunung, lalu ditunjukkan kiamat begitu. Sangat dahsyat itu, Bang Christopher. Ya, lalu dia berkata, ikutlah akulah jalan kebenaran, akulah Tuhan. Saya bilang, kamu iblis, Tuhan tidak mungkin nampak, kabur dia. Jadi terima kasih Mas Sugi. Bentar, Bang Cil, bentar. Nah, saya kira itu menceritakan sesuatu tentang Yesus itu. Ya, sebentar, ini sekalian jawab Kadrun. Jadi ya, jangan percaya bahwa Isa yang datang kepada kita lalu rupanya itu seperti yang ada di foto-foto itu. Yakin itu adalah iblis. Karena Nabi Isa wajahnya tidak seperti itu. Dan tidak mungkin Nabi Isa itu akan merubah wajahnya menyesuaikan dengan apa yang dilihat sehari-hari oleh kita. Tidak mungkin. Itu pekerjaan iblis. Ya, saya pernah ditemui. Demi Allah, saya pernah ditemui. Nah, dengan murtadnya adik saya justru membuat saya getol mempelajari kristologi. Saya kehilangan satu orang adik, tapi saya mendapat ratusan orang masuk Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Bang Mandar. Terima kasih Mas Sugi yang telah memberikan statement. Silakan Mas Nanta dilanjutkan tadi bicaraannya. Yang mau bertanya atau memberikan statement, tolong Hendres. Masya Allah, Masya Allah. Boleh saya menjawab dari pertanyaan adik kita Abang Christopus ya? Baik, langsung. Masya Allah. Silakan Pak. Bertanya, tadi saya tergelitik ya, apakah yang disalib itu masuk surga? Nah, kalau di dalam perspektif Islam itu ada namanya tafsir Ibnu Katsir. Jadi di dalam tafsir itu disebutkan bahwa yang disalib itu adalah murid terbaik dari Yesus Wahamasyah, dan nanti di sorga kedudukannya sama seperti Isa. Lalu yang kedua, mengenai orang yang disalib itu tertulis di dalam sejarah kekristenan. Ada yang namanya Bapak Gereja mula-mula, namanya Basilides. Basilides ini hidup pada tahun 117 sampai dengan 138 Masehi. Dia menyatakan bahwa yang disalib itu memang bukan Yesus, akan tetapi orang yang diserupakan. Dan ini pun kalau kita melihat nanti mungkin ya, kalau ada suatu pembahasan khusus, bahwa salah satu karunia, salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus itu adalah dia bisa merubah rupa. Nah, itu yang ketiga. Lalu tadi saya mendengar Yesus punya kuasa. Di dalam perspektif Islam, Yesus sama sekali tidak mempunyai kuasa apapun. Apalagi sekarang posisinya di langit, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ketika menunjukkan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj di langit kedua bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Jadi bukan hanya Yesus ya. Di langit itu ada Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap dan tanggapan kita apabila ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Kalau secara biblosia kita bisa melihat 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun mampu menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian Wahyu 8:12, Wahyu 18 ayat 1. Jadi jangan heran kalau ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus.
Kalau tadi Ustadz Sugi pernah bertemu Yesus dalam mimpi, saya pun pernah, bahkan saya 3 kali. Yang satunya itu tindihan. Kalau ada orang yang bertemu dengan Yesus, bacakan ayat Al-Quran saja, kalau ini pasti dia hancur. Saya sudah membuktikan itu. Lalu dalilnya mana? Ada nasnya di dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Di dalam hadis yang sahih disebutkan man ro'ani, man itu siapa, ro'ani melihatku, fil manami di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya, faqad ro'ani, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah melihat aku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamasalubi, karena setan, karena iblis tidak mampu memisalkan dirinya dengan aku. Artinya tidak bisa Rasulullah SAW itu diserupai wajahnya, tidak bisa setan itu kemudian menyerupai atau ngaku-ngaku menjadi Rasul, tidak bisa. Oleh karenanya di dalam konsepsi Islam, siapa yang bertemu dengan Rasul di dalam mimpi, maka itulah Rasul. Kenapa? Setan, iblis, Beelzebul, Lucifer itu mampu menyerupai Musa, mampu menyerupai Yesus, mampu menyerupai Abraham, atau ngaku-ngaku sebagai Abraham, ngaku-ngaku sebagai Yesus. Tapi satu hal, setan tidak sanggup, tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad SAW, hatta walaupun hanya suaranya, walaupun hanya ngaku-ngaku, tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu agama yang dibawanya, dinul Islam, itu terjaga dari kitab sucinya, terjaga dari penyelewengan iblis. Bagaimana orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi di dalam mimpi pun nggak bisa. Makanya kalau ada yang kemudian ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di dalam mimpi, kemudian orang itu atau Yesus yang di dalam mimpi itu rambutnya gondrong bule, dipastikan bukan Nabi Isa alaihissalam, apalagi ngaku-ngaku Tuhan dan lain sebagainya. Betul, sekali lagi terima kasih. Beberapa detik lagi, bahwa betul apa yang dikatakan Ustaz Sugi. Kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu Yesus di dalam mimpi, kemudian dia ngaku Tuhan, itu pasti iblis. Bacakan saja Quran surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Saya pernah baca kabur itu Yesusnya. Insyaallah. Ya, semoga aja keterangan-keterangan dari teman-teman ini bisa tetap memperkuat dan mempertebal keimanan dari Mas Christopher. Ini lagi ada dari teman kita Kristen, Kadrun Network. Kalaupun nanti ditanyakan oleh Kadrun itu, karena Mas Christopher ini kan masih mualaf, pengetahuannya mungkin masih kurang. Kalau kiranya nggak mampu menjawab, nggak usah dijawab. Nanti biar teman-teman di sini yang akan menjawab. Bisa dipahami ya, Mas Christopher? Baik. Siap ya, Mas Christopher? Ya, silakan, siap. Oke, silakan, Kadrun. Oke, assalamualaikum ya, Christopher. Saya Kadrun. Saya mau bertanya nih, kan tadi Anda mengatakan telah mendengarkan ya baik dari Ustadz, baik dari Zuma, baik dari yang lain, Ustadz yang lain, itu menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad yang mulia begitu. Pernahkah Ustadz Zuma sama Ustadz yang lain pernah bercerita kepada Anda bahwa Muhammad itu mengawini anak 6 tahun, ya? Dan menidurinya umur 9 tahun. Kalau menurut Bang Christopher nih, menurut Anda itu tuh benar nggak itu akhlak mulia? Oke, cukup. Nanti habis ini saya dengarkan keterangan Anda karena di sini terlalu banyak kesempatan bertanyanya tidak ada, terlalu lama. Nanti habis itu setelah saya terima kasih pertanyaan sudah ditangkap ya. Baru Insya Allah. Nah, kita tetap memberi porsi ya meskipun beda agama, tetapi saya kembalikan kepada Mas Christopher. Apakah siap untuk menjawab ataukah masih perlu bantuan dari teman-teman untuk menjawab? Insya Allah. Jadi Aisyah bukan yang kamu sebut tadi. Itu pertanyaan moral, Bang Christopher, bukan dari tolong jangan disela dulu, jangan disela dulu. Anda sendiri seperti apa? Biarkan Mas Christopher menjawab. Pertanyaannya. Iya, biarkan dua kata mau menjawab sudah kamu sela.
Gitu. Saya tetap memberikan porsi ya, tapi ingat jangan terlalu diserang karena saudara Christopher ini baru mu'alaf. Silakan kalau Mas Christopher merasa tidak mampu atau masih kurang pengetahuannya, bisa nanti dijelaskan oleh mungkin Mas Sugi, mungkin oleh Mas Jonathan. Baik. Mungkin sedikit jawabanku di sini ya. Rasul kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu orangnya yang mulia. Kenapa saya bilang mulia? Karena perkataan, tingkah laku beliau itu, Masya Allah, ibaratnya wajib kita tiru. Karena begini, dalam artian tiru ini nggak semena-mena langsung dari cara saya belajar. Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini, beliau menikah dengan Aisyah ya, yang sangat muda. Itu mengajarkan kepada kita, Masya Allah, bagaimana caranya memiliki atau menikahi istri yang benar-benar muda lah ya. Bukan hanya yang muda, beliau juga menikahi orang yang sudah janda. Di sini saya dapat pelajaran penting ya, bukan dari segi umur, tapi di sini dapat segi ya, bagaimana kamu memperlakukan istrimu kelak ketika kamu di atas dia umurnya. Bagaimana kamu kelak memperlakukan istri kamu ketika kamu mendapatkan istri yang janda atau istri yang di atas kamu. Masya Allah. Di sini mungkin terlihat agak sedikit bagaimana umur sekian sudah menikah dengan beliau yang umurnya jauh di atasnya. Kita juga nggak tahu ya bagaimana keadaannya di zaman dulu. Gitu. Sepengetahuan saya, ini pengajaran penting bagaimana memperlakukan seorang wanita atau seorang istri kelak ketika kamu menikah, bagaimana dia di bawah kamu nanti atau bagaimana dia di atas kamu. Masya Allah, begitu yang saya tahu. Baik, terima kasih. Demikianlah sudah dijawab oleh Mas Christopher sesuai dengan pengetahuannya. Ini akan saya serahkan kepada Mas Sugi ya. Mas Sugi mungkin bisa agak memperkuat ya dari pernyataan Mas Christopher gitu. Boleh Mas Sugi, silakan. Saya bertanyanya kepada Christopher, kalau ke yang lainnya saya nggak. Saya tengah dulu, Kadrun, kamu masih ingat kan perkataan saya? Mas Christopher ini masih baru mu'alaf, pengetahuannya masih kurang. Saya nggak bermaksud menyerang loh. Enggak, memang kamu nggak menyerang. Kamu kan dengarkan dulu ya, dengarkan dulu suara saya, dengarkan dulu suara saya ya. Jadi tadi bertanya sudah dijawab Mas Christopher. Karena Mas Christopher ini masih pengetahuannya masih baru, ya saya mempersilakan Mas Sugi untuk menjabarkan lebih jelas. Perkara kami percaya atau tidak itu bukan urusan kami. Jadi kami tolong diam dulu. Sudah tidak ada ya udah, kalau nggak ada pertanyaan diam. Silakan yang lain yang mau bertanya. Saya live dulu ya. Memperkuat. Salam. Untuk memperkuat dari pertanyaannya si Kadrun tadi. Agi Juma dulu, Agi Juma. Habis itu Mas Nandar. Silakan Mas Juma. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Diberi kesempatan, mohon maaf Adin dan Nandar, saya duluan karena usia saya lebih tua. Jadi gini, jadi gini ya, yang siapa tadi yang kafir dungu apa Kadrun? Ya, kafir dungu ya. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai tentang apa yang dipertanyakan kepada seorang mu'alaf, ya memang saya belum mengajarkan anak saya untuk mengetahui bagaimana secara histori pernikahan Siti Aisyah dengan Rasul Muhammad SAW. Tapi ada saat nanti di mana dia mampu menunjukkan kepada khalayak banyak, pada orang Kristen, bahwa tuduhan dia terhadap Rasulullah itu salah, ditinjau dari segi aspek sejarah. Bagaimana kemudian ya tuduhan bahwa Rasul Muhammad SAW itu menikahi usia 6 tahun, usia 9 tahun dan seterusnya, itu tidak relevan dengan sejarah. Jadi memang ada hadits seperti yang diterangkan oleh Gurunda Sugi, itu betul ditinjau dari segi hadits. Nah, ditinjau dari segi sejarah lebih hebat lagi dia. Kenapa? Karena ketika Ibnu Hajar al-Asqalani, maksudnya saya, sebagai seorang pakar sejarah dalam ajaran agama Islam itu, di dalam kitab yang dia sebutkan bahwa selisih usia Aisyah dengan kakaknya Asma adalah 10 tahun. Nah, menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah,
sebetulnya guru-guru di sini sudah pada tahu semua bahwa Asma wafat tahun 73 Hijriah dalam usia 100 tahun. Jadi ini sangat jelas, Asma lahir di 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Dengan demikian, pada saat Nabi Rasul Muhammad SAW itu berhijrah, Asma usianya 27 tahun di tahun 622 Masehi. Nah, jika Asma saja sebagai kakaknya daripada Aisyah ini usianya 27 tahun, berarti usia Aisyah ketika hijrah, karena dia adalah selisih 10 tahun, berarti 17 tahun. Itu sesuai dengan sejarah. Oke, itu saya hanya sekedar menambahkan. Nah, tadi kan anak saya yang ditanya nih, sekarang giliran anak saya yang bertanya kepada Anda. Kalau dia dengan jelas, dengan tegas, dengan ilmunya yang masih minim mengatakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan, sebagai contoh, siapa yang mengikuti dia berarti dia adalah pengikutnya. Dia menikahi janda supaya orang sadar, oh begini tuh rasanya menikahi wanita yang lebih tua, etikanya, attitude-nya seperti apa yang seharusnya. Oh menikahi yang lebih muda, oh ternyata begini perilakunya dalam Islam ketika menikahi seorang yang lebih muda. Jadi kita diberikan contoh. Nah, saya berharap anak saya ini nanti mau bertanya kepada kafir dungu tadi, si Kadrun. Kadrun itu kan kafir dungu ya, atau kafir dari lahir. Nah, tolong tanyakan ke dia, Yesus itu konon ceritanya adalah suri teladan berdasarkan Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Pengikutku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Coba Ananda tanya ke Kadrun, Anda menikah itu ikut siapa? Yesus tidak pernah mencontohkan menikah. Yesus tidak pernah mencontohkan kawin katanya. Anda kawin, mawin, itu Anda mencontohkan siapa? Kalau Anda pengikut Yesus, maka Anda mengikut Yesus. Yesus tidak kawin, kenapa ente kawin? Coba Ananda sebentar giliran Anda tanya ke dia. Terima kasih. Orangnya udah kabur. Terima kasih Mas Umar. Enggak adil dong kayak gitu, harusnya diborgol. Ya, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ngusir dia kabur sendiri. Ya itulah kelakuannya, ingin mengincar. Lari. Kalau gitu, Gurunda, supaya adil, saya juga kabur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini? Kok kabur? Ustaz Nandar, silakan Ustaz Nandar. Silakan Ustaz Andres. Jadi begini ya, orang-orang, mohon maaf ya, notabene orang-orang Kristen ini benar terjemahan, dia nggak ngerti kitab sucinya sendiri. Saya servin ya, ini menurut orang Yahudi yang dia punya otoritas menafsirkan, menyampaikan sesuatu tentang kitabnya ya. Sefer ya, ini saudara, di dalam Sefer Bereshit, Ferek Ashrim, Wehamish, Mishfar Ashrim, Genesis kitab Kejadian pasal ke-25, Misfar nomor Ashrim 20 ya, bisa diperhatikan di sini. Saya bacakan dulu. Fayahi Yishak ben Arbayim Shanah. Jadi Yishak ini menikah ben Arbayim, kalau dalam bahasa Arba 4 ya, Shanah itu tahun, 40 tahun. Bekahto Ribka. Jadi mohon maaf, jangan pakai si ya, ini kan Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini menikahi Ribka pada usia nanti ya, di sini saya bacakan dulu. Ribka bat Betuel, jadi dia anaknya Betuel, Arami orang Aram, Mifadan, dan dia ini ya orang Padan ya. Bagaimana di sini? Oh, Padan Aram. Ahad Laban, Arami lo Leisha. Jadi dia dipertunangkan, diperistri pada usia Ishak 40 tahun. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, kalau di dalam Sefer yaitu ada yang namanya komentari. Kita lihat komentari Rashi. Nah, komentari Rashi kita lihat paling akhirnya di sini ya. Di sini di dalam bahasa Ibraninya Shethe Riya'uyah Lebi'ah Gimel.
jadi penomoran di dalam huruf Hebrew itu pakai huruf juga ya. Seperti alef berarti 1, bet 2, gimel. Di sini ada gimel. Sebentar saya kasih tanda dulu. Nah, mana tadi? Nah, ini saudara, ini gimel nih. Gimel itu 3. Nah, setelah tanda gimel ini atau huruf angka 3, shanim yun syah. Jadi dia itu diperistri oleh Ishak pada usia 3 tahun. Yang ngomong adalah orang yang punya otoritas, orang Yahudi. Makanya saudara, orang Yahudi itu tidak pernah mempermasalahkan pernikahan. Tadi Ustadz Gurunda kita Juma sudah memperjelas masalah sejarah, tetapi terkait itu bahwa pernikahan di usia yang sangat belia itu sudah lumrah pada era atau pada kearifan lokal pada saat itu. Contoh saja di sini dikatakan, ya ini coba yang pinter bahasa Inggris tentu paham ini ya. Nah ini nih, when she was fit to marriage 3 years. Ini loh jelas ya, 3 years, and then married her Sharirolam. Orang Yahudi saja paham bahwa pernikahan Ishak dengan Ribka itu ketika Ribka usia 3 tahun. Bayangkan itu, anak 3 tahun dinikahi oleh Ishak. Orang Yahudi makanya kalau saudara lihat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, tidak pernah mengkritisi pernikahan Islam yang katanya di bawah umur dan lain sebagainya. Karena orang Yahudi itu paham original teks. Tetapi teman-teman Kristen nggak paham original teks, nggak paham Yunani, nggak paham Arab, tapi sok-sokan berbicara tentang Arab. Demikian kiranya menjadi renungan dan pemahaman yang baru bagi kita, bahwa kalau mereka memfitnah Islam seperti itu, tampol aja pakai Sefer Bereshit, Ferek Ashrim wa Hamis Misfar Ashrim. Jelas sekali di situ dikatakan menurut orang Yahudi, menurut kitab suci mereka, bahwa Ishak menikahi Ribka. Pertanyaannya simple, apakah mereka pernah kemudian mencaci maki, mendiskreditkan, memfitnah, menghujat Ishak? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yonatan Anjar yang telah mengulas dari Hebrew, Hebrew, Israel dan lain sebagainya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Mas Christopher. Semoga dari penjelasan teman dari Mas Uki, Mas Yonatan, dan juga dari, kalau perlu dipanggil itu ya, Abah Zulkifli M. Abbas. Ikut manggil Abah, Abah begitu. Bagaimana Mas Christopher tentang ulasan-ulasan dari teman-teman Muslim dan juga dari serangannya pihak Otan tadi? Silakan Mas Christopher. Masya Allah, bagus ya, indah. Kemudian saya juga mau bertanya, siapa sih yang menunjukkan Aisyah itu sebagai istrinya Nabi kita? Bukannya Allah ya? Iya, Allah yang menghendaki. Allah punya tujuan bukan? Ya pastilah. Ya itu tadi tujuannya saya sebutkan tadi. Iya betul ya. Untuk menghafal, untuk telah diuraikan tadi lah. Menghafal hadis yang berkaitan dengan kewanitaan. Intinya itu. Mungkin ada yang lebih fresh ya. Kalau ada penjelasan dari teman-teman Muslim tadi bisa memperkuat keimanan Mas Christopher. Baik. Terus selanjutnya kami akan mendampingi. Kami di sini akan mendampingi. Untuk selanjutnya saya serahkan atau saya limpahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, baik dari pihak Kristen maupun Muslim. Silakan bertanya dengan cara hand raise. Silakan yang mau hand raise. Jadi kalau di sini hand raise nggak ada yang mau hand raise, tetapi kalau ada orang ngomong disela. Tuh. Bakuan. Selanjutnya ini dari Derajat JK. Silakan Mas Derajat JK, sebelum bertanya silakan sebutkan kamu Muslim apa Kristen. Silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan, sebenarnya bukan pertanyaan ya, tetapi sedikit menambah ulasan dari beberapa teman rekan saudara semua tadi dari sisi psikologi terkait dengan perkawinan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara logika keilmuan psikologi saja, kalau dikatakan apa yang dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa Nabi melakukan kejahatan seks terhadap anak kecil, tidak mungkin Bunda Aisyah itu akan menjadi orang yang begitu brilian di dalam menghafal hadis, mengajari para sahabat. Pasti akan terjadi trauma yang luar biasa kalau dia merupakan korban dari sebuah kejahatan pedofil. Saya kira itu. Saya ucapkan selamat kepada adik Christopher. Salam dari Jogja, kalau ke Jogja mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Derajat yang telah memberikan statement dan dikatakan penguatan. Untuk selanjutnya saya lemparkan ke Mas Andi sekaligus untuk menjadi moderatornya. Silakan Mas Andi. Iya, makasih banyak orang kos terlebar tadi. Balikin lagi dong. Oke, baik. Saya sih nggak mau bertanya. Yang penting sekarang sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Juma, Christopher ini kan ilmunya masih terbatas dalam hal tentang hadis dan seterusnya karena belum sampai waktunya untuk belajar untuk itu. Tapi saya rasa kalau ada murtad ini yang piaraan Manubulu bersedia dialog dengan Christopher, oke, mari kita adu. Jangan yang biasa debat di sini, Anda mau debat, bukan kami belum mau membiarkan Christopher untuk debat, belum waktunya. Tapi kalau ada murtadin odong-odong tuh, ya oke, silakan. Karena saya sering menghadapi murtadin odong-odong itu, ya ilmunya ya nggak ada. Satu ayat Bible aja dia nggak ngerti gitu. Tapi kalau diadu dengan Christopher ya udah ngerti, udah bisa gitu kan. Jadi itu kalau mau apple to apple, keseimbangan gitu. Nah kalau ada yang mengatakan teman saudara Kristen mumpuni ilmunya, ya silakan debat sama kita di sini. Ada Zulkifli M. Abbas, ada Tasugi, ada Pak Nadar. Di sini juga udah ada Pak Limbong sebenarnya. Nanti kita atur jadwal dan kita mulai H2H saja. Kemungkinan kalau sudah nggak ada bertanya, adik Christopher mungkin bisa istirahat aja dulu, kita ganti momennya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bersama keterangan serta penjelasan dari Christopher atau Muhammad Yusuf Sani, proses perjalanannya untuk menjemput hidayah yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT kepada dirinya untuk memeluk agama Islam, ya, agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan semuanya tentu yang terjadi tidak lepas ya dari kemahakuasaan Allah SWT. Dan begitu juga kepada saudara-saudara muslim kita yang sudah memberikan saran, nasihat serta petunjuk ya kepada saudara mu'alaf ini untuk tetap istiqamah dan belajar atau mendalami ajaran Islam secara kafah ya. Dan kita tentu juga mendoakan saudara baru kita ini untuk selalu dibimbing serta dilindungi oleh Allah SWT dan meningkatkan iman serta ketakwaannya terhadap Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Yusuf ini bisa membuka hati dan pikiran orang tuanya sendiri ya, yang masih bertahan di keyakinan yang lama, sehingga bisa terbuka hatinya untuk mengikuti jejak saudara Yusuf ini. Dan juga kita berharap ya kepada saudara-saudara Kristen lainnya supaya saudara Yusuf ini menjadi contoh dan panutan untuk berpikir ulang mengenai konsep ketuhanan serta mana ajaran agama yang benar. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.